Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keswanda Ofid Alfarizi dengan NIM 231500053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya mengenai dekolonisasi ilmu pengetahuan, mempertimbangkan Islam dalam pengembangan ilmu hukum. Baik, di presentasi ini akan mengeksploitasi mengenai dekolonisasi ilmu pengetahuan, yang khususnya dalam konteks ilmu hukum, dan bagaimana sih perspektif Islam dapat diintegrasikan untuk menciptakan kerangka yang lebih inklusif dan relevan secara global. Baik, yang pertama itu supremasi Barat dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum. Dominasi historis. Ilmu hukum modern didominasi oleh tradisi hukum Barat yang berakar pada sistem Romawi, common law, Inggris, dan civil law Eropa kontinental. Dominasi ini telah membentuk kurikulum, metodologi, dan bahkan paradigma berpikir dalam studi hukum di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya ada pengaruh kolonialisme. Selama era kolonial, sistem hukum barat dipaksakan dan di banyak negara jajahannya, seringkali mengabaikan atau bahkan menindas sistem hukum adat dan agama yang sudah ada. Hal ini menciptakan bias dan ketidaksesuaian yang signifikan. Dan yang terakhir ada tantangan global. Meskipun dominan, sistem hukum barat tidak selalu mampu mengatasi kompleksitas dan keberagaman masalah hukum di berbagai budaya dan masyarakat non-barat, memicu kebutuhan akan pendekatan yang lebih inklusif. Selanjutnya, ide-ide tentang dekolonisasi ilmu pengetahuan. Dekolonisasi ilmu pengetahuan adalah upaya untuk membongkar dan menantang hegemoni pemikiran Barat dalam produksi dan diseminasi pengetahuan. Itu yang pertama adalah pluralitas epistemik, yaitu adalah mengakui dan menghargai berbagai cara berpengetahuan dan berbagai tradisi budaya dan peradaban, termasuk dari perspektif non-Barat. Yang kedua, ada itu relevansi lokal. Menciptakan pengetahuan yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat setempat, bukan sekedar mengadopsi teori asing. Yang ketiga, itu ada inklusivitas. Mendorong partisipasi beragam suara dan perspektif dalam diskusi dan pengembangan ilmu pengetahuan termaksud kelompok yang terpinggirkan. Dan ada mempertimbangkan Islam dalam pengembangan ilmu hukum. Integritas perspektif dalam ilmu hukum menawarkan dimensi baru yang kaya. Hukum Islam atau syariah bukan hanya seperangkat aturan, tetapi juga filosofi hidup yang mencakup etika, moralitas, dan keadilan sosial. Dan juga mempertimbangkan Islam. Berarti, pertama, itu ada sumber hukum yang alternatif. Jadi mengakui syariah sebagai sumber hukum yang valid dan relevan, terutama di negara-negara mayoritas muslim. Yang kedua itu ada nilai dan etika. Mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan atau kebaikan umum yang ditekankan dalam Islam ke dalam prinsip-prinsip hukum. Dan yang terakhir itu ada metodologi unik. Mempelajari metodologi fikih atau jurisprudensi dalam Islam itu yang kaya untuk penalaran hukum. Dan para penemu teori dan penjelasannya itu, beberapa cendekiawan telah menemukan ide-ide penting terkait dekolonisasi dan integrasi perspektif Islam dalam ilmu pengetahuan. Itu ada Boaventura de Sousa Santos. Dia mengemukakan epistemologi selatan yang menyerukan pengakuan pengetahuan yang dihasilkan di luar konteks eurosentris, berfokus pada pengalaman dan perjuangan masyarakat yang terpinggirkan. Dan yang kedua itu ada Zainuddin Sardar, seorang futuris dan kritikus muslim yang menyoroti perlunya islamisasi pengetahuan. Dan itu yang terakhir ada Wael Halak, seorang sarjana hukum Islam yang terkemuka yang mengkritik studi hukum Islam Barat dan
menyerukan pemahaman yang lebih otentik tentang tradisi hukum Islam berdasarkan terminologi dan kerangkanya sendiri. Contoh kasusnya di Indonesia itu, di Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim dan sejarah kolonial yang panjang menjadi studi kasus menarik dalam upaya dekolonisasi ilmu hukum dan integrasi Islam. Itu adalah peradilan agama. Keberadaan peradilan agama yang menangani hukum keluarga dan waris Islam menunjukkan pengakuan negara terhadap sistem hukum Islam itu sendiri. Dan yang kedua ada hukum ekonomi syariah. Perkembangan pesat, perbankan dan keuangan syariah serta regulasi terkait menunjukkan integrasi prinsip ekonomi Islam dalam sistem hukum nasional. Dan yang terakhir ada Fakultas Hukum Islam. Banyak universitas di Indonesia ini memiliki fakultas atau jurusan hukum Islam yang berupaya mengembangkan jurisprudensi Islam modern. Jadi, kesimpulannya, dekolonisasi ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hukum, adalah upaya penting untuk mencapai keadilan epistemik dan relevasi di global. Itu ada pergeseran paradigma. Diperlukannya pergeseran dari paradigma hukum Eurosentris menuju pendekatan yang lebih pluralistik dan inklusif. Dan ada dialog antar peradaban, itu mendorong dialog konstruktif antara berbagai tradisi hukum dan budaya untuk memperkaya pemahaman hukum secara global. Dan yang terakhir ada relevansi dan keberlanjutan. Mengembangkan sistem hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Baik, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.